Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya Meladia Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Gapai Kemuliaan. Tidak sendiri, hari ini kita sudah hadir bersama dengan guru kita, Kiai Haji Muhammad Faiz, yang akan membahas tema yang sangat menarik dan lekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari, yakni hakikat ujian dan pertolongan Allah. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menyampaikan melalui email yang tertera pada layar kaca Anda. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan ajak Anda melihat tayangan yang berikut ini. Masyarakat dunia kini tengah menghadapi banyak tantangan dan krisis. Pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai, ancaman resesi 2023 hingga perang yang terus memicu ketidakstabilan geopolitik global. Situasi yang serba tak pasti ini pun juga terjadi di dalam negeri. Gelombang PHK terus melanda, inflasi yang tak terbendung hingga rentetan problem kesehatan yang memicu kecemasan publik. Belum lagi kita yang berjibaku dengan masalah kehidupan sehari-hari. Semua hal ini tentu menguji kesabaran kita semua. Sebagai muslim, kita tentu mengimani bahwa dunia memang ladangnya ujian. Meski begitu, tak sebaiknya kita hilang harapan. Lantas, bagaimana sejatinya sebagai seorang muslim kita menyikapi beragam ujian kehidupan di dunia ini? Ya, Assalamualaikum Pak Kiai Muhammad Faiz. Waalaikumsalam Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Pak Kiai, tadi kita sudah menyaksikan tayangan yang sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Saat ini kita tengah menghadapi tantangan yang luar biasa besar. Tampaknya ujian itu juga bertubi-tubi harus kita rasakan. Pak Kiai, sebagai umat muslim, sebagai hamba Allah, bagaimana sejatinya kita harus menyikapi ujian yang ada dalam hidup kita? Menyikapi ujian itu yang pertama kali kita harus ingat siapa yang memberi ujian kepada kita. Ketika kita tahu bahwa yang memberi ujian dan yang memberi kesenangan, yang memberikan sehat dan yang memberikan sakit itu sama, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus ingat bahwa ketika Allah mewahyukan pesan-pesannya kepada umat manusia, Allah memperkenalkan dirinya pertama kali sebagai Tuhan yang bersifat Rahman dan Rahim. Maha pengasih lagi maha penyayang. Maka fungsi musibah ketiga itu dimaknai sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan. Karena di dalam agama mendefinisikan musibah itu juga bukan sesuatu yang mudah. Misalnya, kalau saya tanya sama Mia misalnya, kematian itu musibah apa nikmat? Itu kan pertanyaan yang tidak mudah untuk kita jawab. Betul. Dikatakan sebagai musibah, tetapi kalau yang wafat itu adalah orang soleh, begitu banyak amal baiknya, maka dia sebetulnya sedang berpindah kepada kehidupan yang jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Karena dia akan dimasukkan ke dalam surga. Tetapi kalau kematian itu dipahami sebagai kenikmatan, mengapa kemudian ditangisi oleh yang ditinggalkan? Mengapa kemudian kita semua takut dengan yang namanya kematian? Tidak ada orang di dunia ini yang suka berbicara dan berdiskusi tentang kematian. Oleh karena itu, buat orang yang beragama, musibah itu harus selalu melihat siapa yang memberi. Ketiga itu yang memberi adalah Allah. Itu harus dipaknai bahwa musibah itu bagian dari rahmat Allah. Pertanyaannya pasti di mana rahmatnya? Betul. Jadi kalau kita belajar di dalam agama, ada seorang ulama sufi besar yang terkenal, namanya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dia punya kitab hikam yang masyhur di dunia ini. Beliau bertutur di sana. Kata beliau, man lam yukbil alallahi bimulatafatil ihsan quyida ilaihi bisalasilil imtihan. Kalau ada orang yang tidak juga mau sujud kepada Allah, tidak juga mau beribadah kepada Allah, padahal begitu banyak karunia yang Allah berikan kepada kita.
Hari ini Mia misalnya sudah berapa kali ini menghirup oksigen. Masya Allah, betul. Kita tidak bayar. Orang sakit di rumah sakit menggunakan ventilator. Itu menghabiskan uang jutaan hanya dalam waktu 1 hari. Maka kata Allah, kalau kamu sudah saya berikan begitu banyak kenikmatan dan kebaikan, tidak juga membuat kamu sujud kepada Allah, tidak juga mendorong orang untuk menjadi orang yang baik, maka kata Allah, boleh jadi perlu diberikan treatment yang berbeda. Oh, betul. Sama kan dengan kita punya anak. Kadang-kadang ketika kita panggil anak kita, nak belajar dengan suara yang lembut. Boleh jadi anak yang baik akan kemudian cepat belajar. Tapi tidak semua orang seperti itu. Tidak semua anak seperti itu. Ada yang harus dibangunkan dengan suara yang intonasinya lebih keras. Iya. Mungkin ada yang sedikit perlu dicubit untuk dia bisa bangun di waktu subuh. Oke. Nah, itu sebetulnya Mbak Mia, filosofi kita, paradigma kita dalam melihat musibah yang Allah berikan kepada kita. Baik, jadi Pak Kiai, bahwa sebenarnya ujian dalam perspektif seharusnya kita seorang hamba itu adalah bentuk kasih sayang dari Allah. Bentuk Betul kasih begitu sayang Pak dari Kiai, ya? Allah. Tapi bagaimana kemudian kadang-kadang kita suka nggak sabar, Nggak sabar. mengeluh. Mengeluh. Bagaimana pada akhirnya kita memaknai betul bahwa nggak, ini adalah bentuk sayangnya Allah terhadap kita. Saya dulu diajarkan Mia sama guru saya bahwa hidup itu perlu perbandingan. Oke. Nabi Ayub misalnya sakit 20 tahun loh. Itu nggak pernah berdoa minta sembuh. Nggak pernah mikir rumah sakit mana yang bagus, BPJS dan sebagainya. Iya. Padahal dia seorang nabi. Seandainya berdoa, doanya akan didengar. Maka setelah 20 tahun, istrinya yang nggak sabar. Kata istrinya, kalau bahasa hari ini, abang kan nabi, doa dong kepada Allah atas penyakit yang sudah mendera sekian lama. Maka Nabi Ayub itu berdoa. Doanya unik di Quran itu. Kata Nabi Ayub, ya Allah, anni masaniyad durru. Saya sakit parah ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Tapi dalam sakit itu saya justru bertemu dengan rahmat. Kita ini boleh jadi jarang membuka Al-Quran. Tapi kalau sakit, jadi rajin baca Quran. Kita kalau transferan masuk di bank, gaji lancar, bonus besar, itu lupa dengan sholat duha, lupa dengan zikir. Tapi kalau sudah susah, baru ingat. Kita di rumah sakit dalam kondisi sakit bisa menghatamkan Al-Quran dalam waktu 7 hari misalnya. Tetapi ketika kita sehat, membaca 1 lembar Al-Quran itu 2 jam tidak selesai. Betul. Nah, itu kita artikan bahwa setiap musibah yang datang itu pasti bersama rahmat Allah. Ada tujuan yang jauh lebih penting, lebih mulia dan mendatangkan kenikmatan abadi. Seandainya bukan karena sakit, mungkin sudah tidak sholat. Seandainya bukan karena PHK, mungkin nggak rajin ke masjid. Nah, ketika kita membanding-bandingkan itu, saat saya sakit, saya justru membaca Al-Quran. Berarti di situ Allah ingin saya baik. Ketika saya misalnya tidak mendapatkan pekerjaan atau sudah bekerja yang nyaman kayak Mia misalnya di tempat ber-AC, bertemu dengan begitu banyak orang, itu kemudian membuat lupa diri. Lama sekali tidak sholat malam misalnya, lama sekali nggak baca doa misalnya. Ketika Allah berikan hal-hal yang tidak diinginkan, boleh jadi karena Allah ingin hambanya kembali sholat, hambanya kembali bermunajat, dan yang paling penting hambanya merasa tahu diri. Bahwa sehebat apapun dia akan tunduk kepada kekuasaan dan kehendak Tuhannya. Masya Allah. Jadi Pak Ustadz, kalau misalnya ujian pada akhirnya justru membawa kita lebih dekat kepada Allah, itu sebenarnya justru berkah ya Pak Ustadz ya? Kita dulu pernah sekolah kan, gara-gara ujian kita belajar. Seandainya tidak ada ujian, kita lupa dengan diktat. Bahkan kita lupa dengan nama dosen kita. Bahkan kita lupa dengan nama guru kita. Gara-gara ada ujian.
itu kita jadi seperti orang pintar kan. Semua yang kemarin tidak kita pahami, tidak kita hafal, malam ujian kita berasa menjadi seorang guru besar. Berarti ujian yang juga tidak disukai oleh mayoritas pelajar itu pada hakikatnya untuk kebaikan mereka. Jadi betul Pak Kiai bahwa ujian itu juga bagian dari pembersihan diri, menggugurkan Bagian dosa. dari pembersihan diri, bagian dari pengguguran dosa. Karena hidup ini kan bukan cuman fid dunya hasanah, tapi fil akhirati hasanah. Kata Nabi, kalau kita sedang berjalan, kemudian terantuk sebuah batu, jatuh kita. Maka jatuh itu ketika kita sabar, tidak emosional, tidak menyalahkan Allah misalnya. Kita terima itu sebagai satu ketentuan. Punya mata, jalanannya juga terang, lebar, masih juga jatuh. Itu menunjukkan ini bagian dari tanda kekuasaan Allah. Saya bersabar di situ, akan begitu banyak dosa-dosa di masa lalu yang gugur seiring dengan jatuhnya saya di atas aspal. Masya Allah. Pak Kiai, kita masih akan terus bahas terkait hakikat ujian dan pertolongan Allah. Jangan kemana-mana pemirsa, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Hakikat Ujian dan Pertolongan dari Allah. Pak Kiai, kita kembali lanjutkan pembahasan kita. Pak Kiai, jadi sebenarnya kalau kita bicara ujian, sebenarnya itu datang bersamaan dengan pertolongan dari Allah. Betul? Iya, dia selalu datang dengan pertolongan dari Allah. Seperti hidup ini kan, dibuat berpasang-pasangan. Ada canda tawa, ada sedih dan nangis. Kalau orang sudah lama tertawa, dia nunggu kapan akan menangis. Kalau orang sudah lama menangis, dia pasti sebentar lagi akan tertawa. Sepanjang apapun malam yang kita lewati, kita punya keyakinan bahwa nanti esok ada sinar matahari yang akan datang menyapa kita, memberi kehangatan. Ketika sudah lama dalam terangnya matahari, dalam hangat bahkan panasnya, Allah kasih senja. Sinarnya mulai redup, panasnya mulai berkurang, masuk lagi kegelapan. Hidup itu selalu berputar seperti itu. Yang paling penting kita harus selalu ingat apa yang kita bicarakan tadi, bahwa semua yang datang dari Allah itu adalah yang baik. Karena Allah itu maha baik, tidak akan pernah memberi kecuali yang terbaik untuk hambanya. Iya, dan itu perlu dilatih terus, Pak. Itu harus dilatih terus hati. Betul. Hati. Cara pandang gitu. Saya sering bilang sama teman-teman gitu ya, bahwa semua kebaikan itu berpotensi menjadi ketidakbaikan. Setiap nikmat dalam agama itu berpotensi menjadi nikmah. Sebagaimana semua nikmah itu bisa jadi menjadi nikmat. Contoh yang paling sering dulu disampaikan oleh guru saya, itu kisah lucu. Di masa lalu itu ada seorang kiai namanya Imron bin Hitton. Itu punya istri cantik sekali. Sementara suaminya itu jauh dari standar ganteng gitu. Tapi takdir Allah itu menjodohkan mereka. Maka yang terjadi adalah setiap mau tidur, itu suaminya itu memandang wajah istrinya. Maka istrinya berkata, "Abang, saya lihat abang setiap malam itu memandang wajah saya. Ada apa abang?" Suaminya menjawab, "Saya memandang wajahmu, kemudian saya melihat cermin muka saya. Betapa cantiknya engkau dan betapa buruknya muka saya. Tapi kita kemudian ditakdirkan oleh Allah berjodoh. Maka setiap saya memandang wajahmu, saya bersyukur kepada Allah bahwa saya yang buruk rupa dikaruniai oleh Allah istri yang rupawan." Istrinya berpikir, ini suami saya kayak gini, ini teori ekonominya buy one get one ini. Di dunia dapat saya yang cantik, nanti di surga istri yang cantik itu dirubah oleh Allah menjadi lebih cantik lagi. Kata istrinya, betapa beruntungnya suami saya.
Maka besok pagi istrinya melakukan hal yang sama. Dia pandangi wajah suaminya. Kemudian dia bercermin juga. Suaminya bertanya, istriku, ada apa? Sekarang kamu pandangi wajah saya dan kadang-kadang setelah memandang saya, engkau memandang cermin. Istrinya mengatakan, begini suamiku, saya memandang wajahmu dan saya sadar engkau bukan laki-laki yang rupawan. Saya memandang cermin dan melihat betapa cantiknya saya. Tapi takdir menyatukan kita dan menjodohkan kita. Maka setiap saya melihat cermin, saya bersyukur memiliki wajah yang cantik. Dan saat saya melihat suami saya dengan wajahnya yang buruk, saya bersabar kepada Allah. Betul. Bukankah nanti abang, orang yang bersyukur dan orang yang bersabar itu dikumpulkan oleh Allah di dalam surga. Itu cara pandang, melihat bahwa suaminya mendapatkan istri yang cantik, itu juga ujian. Seberapa besar dia bersyukur. Banyak hari ini suami yang tidak bersyukur memiliki seorang istri. Istrinya disia-siakan. Padahal dia bisa menjadi suami, menjadi bapak, menjadi kepala rumah tangga. Itu juga karena kontribusi istrinya yang mengabdikan dirinya di rumah, membesarkan anak-anaknya. Sama dengan banyak perempuan yang tidak bersyukur. Memiliki suami dengan alasan mukanya nggak market friendly misalnya. Nah, ini semua sebetulnya adalah kunci. Cara kita memandang apa yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita bisa memandang bahwa apa yang menjadi takdir kita dari Allah itu adalah pemberian yang terbaik, maka kita bisa berdamai dengan kehidupan kita. Apapun yang datang, kita tidak pernah melihat itu sebagai kenikmatan, tidak pernah melihat itu sebagai musibah. Kedua-duanya dipahami sebagai karunia Allah yang harus kita jaga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Masya Allah, menarik sekali. Pak Kiai, kita juga memiliki pertanyaan dari netizen. Silakan. Kita saksikan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau bertanya, apa betul semakin kita berusaha mendekatkan diri ke Allah, ujian semakin banyak? Sementara nggak sedikit yang hidupnya jauh dari ibadah, justru hidupnya selalu beruntung. Kenapa bisa begitu ya Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Kiai, ini ada pertanyaan dari Mbak Hesti. Iya. Kenapa ya Pak Ustadz? Apakah betul ya kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah justru ujiannya akan semakin banyak? Tapi di sisi lain, kalau kita melihat ada orang yang jauh dari agama, tidak pernah beribadah, tapi terlihat kehidupannya baik-baik saja, tenang-tenang saja. Bagaimana Pak Ustadz? Pertanyaan ini bisa benar, bisa tidak benar. Pertanyaan ini bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Ada orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah dan dia mulus jalannya, tidak banyak menghadapi cobaan. Begitu ingin baca Quran misalnya, kebetulan acara di televisi jelek semua, kebetulan pulsa internetnya habis, maka dia akan baca Quran kan. Kalau dia baca Quran sambil punya pulsa, kuota yang masih banyak, boleh jadi dia berselancar di dunia maya. Ada orang yang didekatkan oleh Allah, kemudian Allah tidak memberikan cobaan kepada orang itu. Itu tentu karena situasi dan kondisi orang yang berbeda-beda. Tetapi kalau dikaitkan dengan pertanyaan tadi, itu kita bisa menggunakan logika begini loh. Kalau saya sekolah, saya pasti diuji. Suka atau tidak suka, untuk meraih kelas yang lebih tinggi, meraih gelar yang lebih tinggi, saya harus melampaui begitu banyak fase ujian dalam dunia akademisi saya. Sebaliknya kan, orang yang tidak sekolah, ya tidak diuji gitu loh. Jadi kalau ada orang sholat, orang itu juga diuji loh dalam sholatnya. Ujian itu Mia bukan semuanya terkait kalau misalnya sakit itu ujian. Enggak, orang bisa sabar dalam sholat itu juga ujian. Berapa banyak dari kita ketika sholat itu cepat-cepat. Dengan alasan ada kesibukan. Dia lupa bahwa ketika dia sukses dalam sholat, bermunajat kepada Allah. Allah itu pemilik dari semua urusan. Ada banyak urusan di dunia ini yang bisa diselesaikan justru dengan doa. Justru dengan munajat.
Tetapi kita kadang-kadang tidak sadar bahwa itu juga bagian dari ujian. Oleh karena itu, setiap kita melangkah kepada kebaikan, kemudian beriringan dan beririsan dengan semakin banyaknya ujian yang bertubi-tubi, itu tandanya Allah justru semakin sayang dan ingin mengangkat derajat kita. Contohnya kan Nabi. Nabi Muhammad itu, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semua Nabi, Nabi Isa, itu ujiannya bertubi-tubi, berat, mustahil bisa lolos dalam ukuran manusia. Tetapi kemudian mereka membuktikan dalam kemanusiaannya mereka bisa melewati itu. Nah, ketika ada orang lain yang kita lihat tidak pernah taat kepada Allah, tidak pernah berbuat baik kepada sesama, tetapi kok karirnya semakin melejit, itu sebetulnya juga tipuan kan. Kita dikatakan oleh Allah bahwa hidup di dunia ini wamal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia itu mataul ghurur, sesuatu yang menipu. Nah, ketika kita semakin jauh dari agama, semakin jauh dari tuntunan Tuhan, tetapi semakin baik karirnya, ya, itu justru merupakan ujian tersendiri dari Allah. Apa yang diuji? Tidak sakitnya, tidak miskinnya, dia diuji kesadarannya sebagai manusia. Semakin dia sombong, nanti ujian yang akan dia hadapi juga akan menjadi berbeda. Nah, oleh karena itu ketika kita berbuat baik menghadapi begitu banyak ujian, ayo kita lewati ujian-ujian itu. Jangan kemudian ketika kita berbuat baik, tantangannya berat, kemudian kita pergi. Kita nggak pernah tahu kan, ujian itu yang keberapa. Dulu ada guru saya itu cerita, Mia. Ada seorang anak muda itu ingin memecah batu. Dia dikasih kampak yang kuat, dia hantamkan ke batu. Boleh jadi sampai 100 kali. Batu itu nggak pecah. Maka anak muda yang badannya kuat, kokoh, itu menyerah, nyender di pohon. Dia katakan batu ini kuat betul dan saya tidak bisa memecahkannya. Tiba-tiba lewat nih seorang kakek-kakek di usia yang senja, di badan yang sudah ringkih, bertanya, anak muda kamu sedang apa? Saya istirahat, kek. Saya tadi memecah batu, sudah saya kampak batu ini 100 kali tidak pecah. Kata kakek, boleh kau serahkan kampakmu kepadaku. Anak muda itu berpikiran, ini kakek nggak tahu diri. Saya yang muda sehat saja tidak bisa, apalagi kakek. Maka diangkat kampak itu. Dengan 2 tangannya sudah berusaha, ya bagaimana? Napasnya pun sudah tidak lagi panjang di usia yang senja. Dia pukulkan kampak itu ke batu, tidak banyak, hanya 3 kali batunya pecah. Anak muda tadi terkagum-kagum. Kakek luar biasa. Hanya 3 kali pukulan batu itu pecah. Kata kakek, bukan saya yang luar biasa, tapi kamu yang gak sabar. Takdir Allah itu mencatat dulu sebelum alam ini diciptakan, itu semua ada takdir ukurannya. Dalam takdir itu sudah ditentukan, batu ini akan pecah kalau dipukul 103 kali. Kamu sudah pukul 100 kali. Saya tinggal meneruskan, sering sekali. Kita tidak sabaran. Kita tidak tahu bahwa jalan keluar kebahagiaan itu sudah ada di depan mata. Tunggu 1 hari, tunggu 2 hari, tunggu 1 tahun. Tapi kita selalu inginnya cepat dan instan. Jadi kuncinya tuh sabar salah satunya. Sabar dalam menghadapi musibah, selalu berprasangka baik kepada Allah. Masya Allah. Tapi apa kadang-kadang yang membedakan antara sabar dan pasrah Pak Kiai? Kadang-kadang, aduh saya sudah pasrah deh. Tapi jangan-jangan malah justru bukan itu solusinya. Iya, pasrah itu kan dalam artian biasanya orang pasrah itu karena dia sudah tidak lagi memiliki pilihan. Orang yang menerima musibah dengan kesabaran itu bukan orang kalah. Ketika dia memilih untuk sabar, bukan dia tidak mampu misalnya untuk melakukan berbagai aktivitas melawan kesabaran dia. Dia tidak sedang berlari dari takdirnya, tapi dia memilih untuk tunduk kepada apa yang terlihat dengan menggunakan logika. Misalnya begini, Mbak Mia. Kalau ada orang misalnya sakit, kemudian tidak berobat, itu bukan sabar. Itu orang salah. Ya. Tapi ketika orang misalnya divonis oleh dokter, usia Anda tidak lagi panjang,
ini penyakit sudah stadium 4, Anda terlambat datang. Maka secara medis usia Anda paling lama 2 tahun lagi. Nah, dia bersabar itu. Bersabar itu bukan berarti kemudian dia tidak melanjutkan pengobatannya. Bukan kemudian dia memilih untuk menghentikan mengkonsumsi obat-obatan. Tetap dia lakukan. Karena ini adalah yang terbaik menurut dokter untuk memperpanjang usia dalam tanda kutip ya. Bukan berarti usia diperpanjang. Tapi dia ingin berusaha untuk semaksimal mungkin memberikan kehidupan kepada dirinya. Nah, saat itu dia sabar terus berdoa. Dia sabar mengikuti anjuran dokter. Yang menyembuhkan kan bukan dokter. Allah melihat, oh orang ini tunduk kepada aturan saya. Apa aturan saya? Kalau sakit berobat. Dalam pengobatan itu mungkin tidak ditanggung BPJS. Dia jual tanahnya. Anaknya sabar. Kata anaknya, waduh kalau bapak sehat kan itu termasuk aset warisan. Tapi bapak sakit. Maka si anak tadi, Pak jual saja tanah. Tidak apa-apa, bapak tidak meninggalkan apa-apa buat saya. Tapi bapak sehat. Itu kan bagian dari karunia Allah untuk mengajarkan kepada si anak bagaimana berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, yang seperti ini Mia, kalau kita rangkum secara keseluruhan, maka di sanalah kunci kebahagiaan hidup. Sabar, tapi tetap ikhtiar ya Pak Tetap Kiai. ikhtiar. Baik. Tetap Pak Kiai, ikhtiar. kita masih akan lanjutkan pembahasan kita hari ini. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah jeda berikut. Ya. Ya pemirsa, kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa sampaikan melalui email yang tertera pada layar kaca Anda. Sebagai penutup, Kiai Haji Muhammad Faiz akan menyampaikan kesimpulan dan doa penutup. Sekaligus saya Meladia Rahma undur diri, insya Allah kita akan bertemu lagi dalam program Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, musibah itu laksana tamu yang datang ke rumah kita. Setiap tamu yang datang pasti memiliki maksud dan keperluan. Semakin cepat kita menjawab kemauan dan keperluan sang tamu, maka semakin cepat pula sang tamu pergi dari rumah kita. Semakin lama kita menjawab keinginan sang tamu, maka semakin lama tamu itu berada di rumah kita. Musibah yang datang membawa pesan dari Tuhan bahwa kita diminta kembali ke jalan dan bimbingannya. Semakin cepat kita menundukkan hati kepada Allah, semakin cepat kita kembali kepada tuntunan agama, maka musibah itu akan semakin cepat meninggalkan negeri ini. Mudah-mudahan dengan kesadaran seperti itu Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah yang menimpa kita, musibah yang menimpa saudara-saudara kita. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah, mudah-mudahan dibersamai oleh Allah melalui perjalanan yang panjang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi kita semua. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.